ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali bertemu pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 5. Kali ini kita akan menyampaikan tentang materi gerhana matahari dan gerhana bulan, hubungannya dengan ibadah kita sebagai seorang muslim. Gerhana adalah sebuah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana bulan saat sebahagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Namun gerhana juga dapat terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan bumi atau bulan, misalnya pada planet dan satelit yang dimiliki planet lain. Nah, di dalam agama Islam, umat muslim ketika mengetahui atau melihat terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, maka ada suatu perintah untuk melakukan ibadah sholat yang biasa kita sebut sholat khusyuk atau sholat gerhana. Islam mengajarkan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah peristiwa astronomi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkait dengan nasib buruk seseorang atau suatu negara. Sesungguhnya peristiwa gerhana matahari yang terjadi di Indonesia, misalnya pernah terjadi gerhana matahari total pada tanggal 11 Juni tahun 1983 dan 18 Maret 1988. Begitu pula pernah terjadi gerhana matahari cincin pada tanggal 15 Januari 2010 dan 29 April 2014. Kemudian nanti terjadi gerhana total itu akan terjadi pada tanggal 20 April 2023 dan gerhana matahari cincin berikutnya itu akan terjadi pada tanggal 1 September 2000. Gerhana matahari cincin itu pernah terjadi di Indonesia pada tanggal 1 September 2016 dan 26 Desember 2019. Peristiwa gerhana ini tentu kita harus sikapi secara ilmiah dan kita dituntun untuk melakukan berzikir, melakukan zikir melalui sholat gerhana. Ada banyak kita temukan hadis yang mendasari tentang sholat gerhana ini. Misalnya dari Aisyah
An Aisyah qalat, jadi dari Aisyah berkata bahwa pernah terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah SAW memerintahkan seseorang menyerukan as-salata jami'ah. Kemudian orang-orang berkumpul, lalu Rasulullah SAW mengimani mereka. Beliau bertakbir, kemudian memberi tasyahud, ya, dan seterusnya, kemudian memberi tasyahud, kemudian mengucapkan salam. Sesudah itu beliau berdiri di hadapan jamaah, lalu bertahmid dan memuji Allah, kemudian berkata, sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Akan tetapi keduanya adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila yang manapun atau salah satunya mengalami gerhana, maka segeralah kembali kepada Allah dengan zikir melalui salat. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Masih ada hadis lain yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang senada dengan hadis An-Nasai tadi. Nah, waktu sholat gerhana itu dilaksanakan pada saat terjadi gerhana sampai selesainya gerhana, ya, baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada gerhana total atau gerhana sebagian. Jadi apabila gerhana usai sementara sholat masih ditunaikan, maka sholat tetap dilanjutkan, ya, dengan memperpendek bacaan. Nah, adapun orang yang mengerjakan sholat gerhana adalah mereka yang mengalami gerhana, ya, atau berada di kawasan yang dilintasi gerhana. Nah, orang yang berada di kawasan yang tidak dilintasi gerhana tidak perlu mengerjakan sholat gerhana. Ini berdasarkan Suara Muhammadiyah, ya, nomor 2 yang dimuat di Suara Muhammadiyah nomor 19 tahun 2008. Lalu gimana tata cara sholat gerhana? Nah, sholat gerhana itu dilaksanakan secara berjamaah tanpa azan dan iqamah. Dilaksanakan 2 rakaat, pada setiap rakaat melakukan ruku, qiyam dan sujud 2 kali. Salat gerhana boleh dilakukan di tanah lapang, ya, atau di masjid. Nah, adapun urutannya bisa tata caranya, misalnya, ya, yang pertama imam menyerukan as-salatu jami'ah. Kemudian setelah itu takbiratul ihram, lalu membaca surah Al-Fatihah dan surah panjang dengan jahar. Ruku, ya, kemudian yang selanjutnya ruku dengan membaca tasbih yang lama. Lalu mengangkat kepala dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Makmum membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian berdiri tegak, ya, lalu membaca Al-Fatihah dan surah panjang tetapi lebih pendek dari yang pertama. Kemudian ruku, ya, sambil membaca tasbih yang lama tetapi lebih singkat dari yang pertama. Lalu selanjutnya bangkit dari ruku dengan membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian sujud. Duduk, ya, selanjutnya duduk di antara 2 sujud. Setelah itu sujud kembali. Lalu setelah itu bangkit dari sujud, berdiri mengerjakan rakaat kedua, ya, seperti rakaat pertama. Lalu salam. Nah, setelah salam imam berdiri menyampaikan khutbah 1 kali yang berisi nasihat serta peringatan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, serta mengajak, ya, memperbanyak istighfar, sedekah dan berbagai amal kebaikan. Nah, demikian
bagaimana kita menyikapi gerhana ya, dengan melakukan zikir melalui sholat yang biasa kita kenal dengan nama sholat khusyuk. Oleh karena itu ya, kepercayaan lain yang biasa ada di dalam masyarakat ya, dengan berbagai aktivitasnya ya, itu seharusnya ditinggalkan. Kita beralih sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya, bahwa ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka seharusnya kita mengerjakan ibadah ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kemudian kita melakukan mistik-mistik ya, yang kemudian bisa merusak kita punya tauhid. Saya kira demikian ananda sekalian, kuliah kita menyangkut tentang gerhana dan hubungannya dengan pelaksanaan ibadah kita selaku seorang muslim. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathul qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.